Shalom Bapak Ibu, apa kabar kita semua di pagi hari ini? Tentu saja kita berharap semua dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya melalui program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1 ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu hingga di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali berkenan memberi kesempatan bagi kami untuk belajar tentang firman-Mu, untuk menjadikannya pedoman dan pelita bagi jalan kami. Sehingga kami juga berdoa, kami dapat mampu, kami bisa mengerjakannya dan kami selalu berada pada jalan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari Kejadian pasal 13 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, syukurilah bagianmu. Bapak Ibu Jemaat kekasih Kristus, suatu ketika ada seorang bapak yang sedang makan di sebuah rumah makan, dan sambil menunggu makanannya tiba, secara iseng bapak ini membuat pemotretan ataupun mengambil foto dari beberapa momen di rumah makan itu. Dan sesampainya di rumah, Bapak ini kembali melihat-lihat foto yang tadinya diambil, dan satu foto yang menarik baginya. Di dalam foto itu terdapat 3 keluarga yang sama-sama makan dan mereka semua tersenyum. Meskipun didapatinya 3 keluarga ini berbeda komposisinya ataupun personilnya. Keluarga yang pertama terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Keluarga yang kedua hanya terdiri dari seorang ayah dan seorang anak. Dan keluarga yang ketiga hanya terdiri dari seorang ibu dan seorang anak. Satu perenungan dari seorang bapak, bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan sangat luar biasa. Di tempat yang sama, dalam sukacita yang sama, meskipun mereka berbeda. Ada yang secara lengkap ayah, ibu, dan 2 orang anak, tetapi yang lainnya hanya terdiri dari seorang ayah atau seorang ibu dengan anak-anak mereka. Jauh dalam pemikiran seorang bapak ini bahwa di dalam tempat yang sama sekalipun, meskipun berbeda, tetapi semua dapat mensyukuri berkat Tuhan. Demikian juga seperti Abram dan Lot. Pada awalnya mereka tinggal di tempat yang sama, tetapi untuk mencegah perkelahian, terutama dalam ayat 8, Abram menyuruh Lot untuk memilih daerah yang akan ditempatinya. Abram mempersilakan Lot untuk memilih terlebih dahulu, dan setelah Lot memilih tempatnya, maka Abram berjanji akan mencari tempat yang lain. Dan itu semua dilakukan untuk menghindari perkelahian atas dasar kekerabatan mereka. Dan ternyata dalam ayat yang ke-10, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Jemaat kekasih Kristus, ternyata Lot memilih daerah yang dipandangnya sangat bagus, banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Jadi dalam bayangan Lot, dia akan sangat bersukacita tinggal di sana. Nah, tanpa rasa iri ataupun merasa dikalahkan, Abram dengan legowo berbesar hati, dia mencari tempat yang lain yang tentu saja dia pilih dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara dan selalu menolongnya.
Dan dalam ayat 12, disinilah kita bisa melihat jauhnya perbedaan antara Lot dan Abram. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, pada saat itu Lot tidak memikirkan hal apapun. Yang dipikirannya adalah tempat ini sungguh indah, banyak airnya, dan mungkin prospek ke depan akan sangat menguntungkan baginya. Bapak Ibu, ternyata tempat yang ditinggali Lot ini pada akhirnya dimusnahkan Tuhan akibat kejahatan dan dosa orang Sodom kepada Tuhan. Dari hal ini kita juga belajar bagaimana seharusnya kita memikirkan hal-hal dalam ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan. Memikirkan hal-hal ke depan tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi mari cari apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Seperti Abram yang tidak memikirkan hal-hal yang terbaik saja untuk dirinya, keluarganya, harta bendanya, tetapi dia mengutamakan bagaimana firman Tuhan sampai kepadanya dan itu dipercayai, diyakininya. Sehingga yang terjadi pada Abram adalah berkat yang tiada habisnya, dan itu semua sangat disyukurinya, menjadi sukacita dalam hidupnya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Firman Tuhan sungguh jelas kepada Abram, dan Abram dengan penuh sukacita menjalaninya. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa bersyukur atas bagian kita masing-masing. Tidak perlu iri, tidak perlu menjelekkan orang lain atau menjatuhkan orang lain supaya kita bisa naik ataupun berada di tempat yang tinggi. Kita belajar dari kisah Abram dan Lot, bagaimana mengutamakan firman Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan ini, dibandingkan hanya melihat perkara-perkara yang akan mendatangkan kenikmatan bagi kita secara duniawi, kemegahan yang kita pandang secara mata jasmani. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, seperti dalam kisah di awal tadi, mungkin kita saat ini berada pada tempat yang sama, tetapi bagian kita berbeda-beda. Mungkin kita saat ini sudah memiliki beberapa kekerabat, kepemilikan atau harta benda, tetapi kita memandang sekeliling kita, kenapa ada perbedaan? Nah, jangan hanya memikirkan perkara-perkara seperti yang dipikirkan Lot, tetapi mari kita berpikir seperti Abram. Apapun yang menjadi bagian kita, itu semua atas kehendak Tuhan. Dan mari tetap bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya merespon setiap panggilan yang Tuhan beri dalam firman-Nya kepada kita secara pribadi? Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, mungkin bagian kita pada saat ini berbeda-beda. Ada yang memiliki pergumulan yang berat, ada yang memiliki pergumulan yang ringan, ada bahkan yang tidak memiliki pergumulan pada saat ini. Tetapi itu semua jangan dipandang sebagai keburukan ataupun kejahatan dari Tuhan. Sebaliknya, mari pandang itu semua sebagai bagian yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini. Satu contoh dari sikap Abram, selalu mengutamakan suara Tuhan sehingga kehidupannya diberkati. Merenungkan satu foto itu, seorang bapak yang sudah merenungkannya
mungkin berpikir hal-hal yang luar biasa. Mengapa Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan di tempat yang sama, tetapi semuanya bisa bersukacita. Demikian juga kepada kita. Mungkin berkat yang kita terima berbeda dengan berkat saudara kita. Mungkin anak-anak kita berbeda dengan anak-anak orang lain. Mungkin penyakit kita berbeda juga dengan penyakit orang lain. Mungkin pekerjaan kita berbeda juga dengan pekerjaan orang lain. Mengapa Tuhan memberikan itu semua? Jangan tanya mengapa, tetapi mari kita akan melihat kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri. Meskipun berbeda-beda, tetapi sukacita yang sama akan kita miliki ketika secara positif kita melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, apapun kondisi hidup kita sekarang, kita harus mampu bersyukur dan terus bersukacita saat menjalaninya. Memang pergumulan hidup setiap orang itu berbeda, namun penyertaan dan berkat Tuhan selalu ada bagi kita yang mempunyai hati yang selalu bersyukur dan tidak pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ingatlah bahwa ketika kita ingin naik tanpa menjatuhkan orang lain, ketika ingin sukses tanpa mendoakan keruntuhan bagi orang lain, ketika kita ingin harum namanya, jangan juga menjelekkan orang lain. Semua itu menjadi citra dan bagaimana kita menjalaninya sebagai anak-anak Tuhan, percaya dengan sungguh firman-Nya iya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh firman-Mu mengingatkan kepada kami hari ini, sebagaimana Abram dan Lot menjalani hidup mereka, maka biarlah kami juga belajar dari pengalaman ini, bahwa suara Tuhan yang harus kami utamakan, firman Tuhan yang harus kami imani dan kerjakan, sehingga kehidupan kami diberkati ke depan. Tidak hanya kepada kami, tetapi kepada semua keturunan kami. Oh Tuhan, kami percaya ketika kami naik tanpa menjatuhkan orang lain, ketika kami sukses tanpa menjelekkan orang lain, ketika kami rindu menjadi berkat tanpa mengutuki orang lain, maka semuanya itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk bagian kami masing-masing yang harus kami syukuri ya Tuhan. Seberapapun berat pergumulan hidup kami dibandingkan orang lain, seberapapun berat sakit yang kami alami dibandingkan orang lain, seberapapun berat pergumulan anak-anak kami dibanding orang lain, itu semua adalah bagian kami masing-masing yang harus kami tetap syukuri dan kami jalani dengan sukacita. Maka mampukan kami ya Tuhan menjalaninya dengan rasa ikhlas, sabar, dan tetap setia menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati apa yang kami kerjakan hari ini, lindungi kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus, inilah kiranya yang akan menyertai jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat kelas 91. Shalom.